Apa ada pencuri yang masuk? Biar aku lihat ke sana. Berhenti! Jangan lari! Berhenti! Di mana dia? Apa dia sudah kabur? Dia keluar, Tuan. Di mana dia? Mungkin lewat sana. Dia kabur. Apa anak ceroboh itu tertangkap? Murad, kerjamu ceroboh. Kenan, apa yang terjadi? Tukce, kau di mana? Ayah, kakiku! Murad, cepat! Kakiku! Kemana mereka? Sial, mereka kabur. Ayo, kita kejar mereka. Hei ayah, apa harus aku biarkan mereka menangkapku? Itu sangat berbahaya, ayah. Pekerjaan begitu saja kau tidak mampu melakukan. Ayah, aku hampir meninggal. Ayah malah bilang begitu. Sepertinya kakiku patah. Aduh. Sudah, jangan menangis. Apa kau ingin yang satunya lagi ayah lukai? Aduh, ayah. Memangnya ini salahku. Lihat ini, ayah. Ayah, semoga saja aku tidak lumpuh. Bagaimana kalau lumpuh? Shh, bagaimana? Apa tugas yang ayah berikan sudah beres kau lakukan? Sudah beres. Ayah, teleponnya tidak ada. Kenapa bisa tidak ada? Teleponnya tidak ada, ayah. Ya Tuhan. Kenapa kau sampai ceroboh seperti itu, Murad? Melek, apa yang kau lakukan? Kapan foto-foto ini diambil? Ya Allah. Nazli, kau di mana ya? Aduh, di mana ya? Ya ampun. Ya sudah, aku cek lagi saja. Mungkin di sini ada.
foto ibuku. Hah? Bibi Aisyah, Ada apa, Pak Sadik? ada yang ingin aku tanyakan. Apa kunci gudang makanan ada pada Bibi? Iya, ada padaku. Kenapa? Kau ada perlu apa? Aku mau meletakkan beberapa barang. Apa kuncinya ada? Ada di tasku. Aku tidak menemukan kuncinya, Pak Sadik. Aku harus segera pergi. Nanti malam saja akan kucarikan untukmu. Baiklah kalau begitu. Ya Sadik, ada apa? Tuan Meli, amplop yang Anda kirimkan untuk Tuan Kenan ada di tangan Bibi Aisyah. Aisyah? Apa dia kepala pelayan itu? Iya. Aku melihat ada di tasnya. Dia pergi terburu-buru. Kemungkinan dia akan membawa amplop itu ke suatu tempat. Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu, kau ikuti dia. Cari tahu apa yang dia lakukan. Baiklah Tuan Meli, akan kuhubungi lagi. Sekarang aku akan mengikutinya. Aisyah? Berarti dia juga tahu dengan kenangan lama Kenan. Kita lihat saja ada apa lagi di balik semua ini. Bibi Aisyah, kau mau kemana? Biar aku antar. Tidak usah repot-repot. Kita berbeda jalan. Aku bisa naik bis dari persimpangan itu. Bukannya kau bilang kau mau ke pasar? Aku juga mau ke arah sana. Ayo, ikut saja. Aku akan mampir ke tempat saudaraku dulu. Aku tidak ingin menyusahkanmu. Aku bisa pergi sendiri. Sudah tidak apa-apa. Lagi pula udaranya dingin. Biar aku antar sampai pasar. Ayo. Baiklah kalau begitu. Saidah, aku tidak bohong. Kakiku benar-benar patah. Untuk apa aku berbohong? Semalaman itu kami ada di rumah sakit. Astaga. Baiklah, akan aku foto dan kita bicara setelah kau lihat fotonya. Apa kau tidak kasihan pada aku? Kakiku ini benar-benar patah. Kalau tidak, aku juga pasti akan menemuimu. Tunggu, akan aku foto.
Coba lihat sendiri, bagaimana keadaan putraku. Dia memang payah. Biar saja dia merasakan kecerobohannya. Apa kau sadar dengan yang kau ucapkan tadi? Hukuman apa maksudmu? Kau tidak pantas bicara seperti itu. Kalian berdua gagal. Gara-gara kalian semua rencanaku jadi berantakan. Tapi aku sudah berhasil mengembalikan rekamannya. Tapi aku tidak sengaja menjatuhkan handphonenya saat melompat dari balkon. Kenapa kau jatuhkan? Terus, dia harus apa lagi, ha? Memangnya mengembalikan rekamanmu tugas anak ini? Anak ini kan masih kecil. Iya, ayah. Aku sudah berhasil mengembalikannya. Sudah, kalau sakit diam saja. Jangan banyak bicara. Kau jangan banyak omong padaku. Aku ingin lihat hasilnya. Apa kalian membereskan masalahku? Tidak. Aku tidak peduli hal lainnya. Kau tahu dia hampir meninggal karena ini. Semalaman kami ada di rumah sakit. Seharusnya yang kau tanyakan bagaimana keadaannya. Kau bilang apa? Karena kalian, aku kehilangan setengah sahamku. Kalian masih mengharap perhatian dariku. Sudah cukup. Sebaiknya kau bayar saja tagihan rumah sakit ini. Apa ini? Kau bercanda denganku ya, Faisal? Kau pikir semua yang dia lakukan itu gratis? Kami sudah bekerja untukmu. Tanpa asuransi, anggap aja itu terhitung sebuah kecelakaan. Ini kan tidak seberapa. Hanya 200 lira. Kami tidak mengharapkan upah apa-apa. Hanya penggantian rumah sakit ini saja. Seharusnya itu hal kecil untukmu, kan? Ya sudah. Ambil ini, dasar tidak berguna. Tehnya jangan pekat, Kiras. Kau selalu saja menuangkannya begitu. Aku jadi susah tidur setiap malam. Nyonya Alie, di tempat kami tehnya memang seperti itu, Nyonya. Ya, sudahlah. Arzu di mana ya? Apa dia pergi dengan Tukce? Tidak, Tukce masih tidur. Lalu, kemana Arzu? Tadi pagi dia pergi lebih awal. Ya ampun. Bagaimana aku tidak kesal? Kau lihat sendiri kan? Baru semalam kita kemalingan. Kita sudah malu di depan tamu kita. Aku tidak mengerti apa yang dilakukan Arzu. Ini kan masih pagi. Kenapa dia sudah pergi? Kiras, mana surat untukku kemarin? Bukankah Tukce sudah berikan pada Tuan? Iya, benar. Karena keributan semalam aku lupa di mana aku meletakkannya. Bukankah kau membukanya sewaktu di meja makan? Ya, aku akan membukanya. Tapi sekarang di mana? Kau lihat sendiri kan, wanita kaya itu benar-benar tidak punya hati. Kita sudah susah payah bekerja untuknya. Tapi apa yang dia katakan tadi? Ya begitulah ya. Dia tidak tahu terima kasih. Wah, enak saja dia bicara seperti itu sedangkan aku hampir kehilangan kakiku. Kenapa juga aku bisa terjebak dengan pembunuhan itu? Jadi terpaksa berurusan dengan wanita licik itu. Tapi tunggu dulu. Kalau ada waktu, Ayah akan beri perhitungan sehingga kedudukannya seri. Aduh. Pak Sadik, kita sudah hampir sampai. Aku turun di sini saja. Lebih baik aku antar Bibi sampai ke tempat tujuan. Udaranya cukup dingin untuk berjalan kaki. Tidak apa, aku turun di sini saja. Ya sudah, terserah Bibi saja. Bibi Aisyah, aku masih ada urusan sedikit. Kalau bawaan Bibi banyak, nanti aku bisa menjemputmu di sini. Bagaimana? Tidak usah, aku tidak ingin merepotkanmu. Lagi pula aku tidak tahu kapan urusanku selesai. Aku bisa pergi sendiri. Ya sudah, kalau begitu sampai nanti ya. Terima kasih Pak Sadik, sampai jumpa. Sama-sama. Aku
Aku ingin tahu kemana amplop itu pergi. Sedang apa kau di sini? Harus aku yang bertanya kau dari mana saja. Aku sudah menunggumu setengah jam lebih. Aku menunggu di depan rumahmu untuk mengantarmu. Lalu aku pergi ke kafe. Aku kan sudah bilang padamu kalau aku tidak mau diantar. Aku ini tunanganmu, Zainab. Tentu saja aku akan mengantarmu pergi. Kau kuliah jam berapa? Aku tidak kuliah. Aku kesini hanya mengantar tugas. Aku harus kembali ke kafe. Baik, aku ikut bersamamu. Tidak, aku tidak mau. Kalau jalan lihat-lihat. Apa kau tidak lihat kami mau keluar? Kau yang tidak lihat-lihat. Salim, sudahlah. Kalau jalan itu hati-hati. Tidak usah memotong jalan orang lain. Jadi kau tidak akan menabrak. Memangnya kau harus tanya padamu dulu. Sudah, ayo kita pergi. Aku tidak mengerti kenapa Zainab mau sama orang itu. Perempuan memang suka lelaki seperti itu. Tapi Zainab bukan perempuan seperti itu. Kau bicara begitu karena kau suka padanya. Aku bisa melihatnya. Dia tidak Entahlah. bahagia. Aku tidak tahu. Salim, mau kemana? Masih ada beberapa rumah lagi yang akan kulihat. Satunya di Bekos, kamarnya 3. Dalamnya bagus sekali. Dari fotonya aku yakin kau pasti akan menyukainya. Apa kau juga akan ikut bersamaku untuk melihatnya? Akan lebih baik kalau kita melihatnya bersama-sama. Aku tidak sempat, banyak kerjaan. Kau tidak mau memilih rumah yang akan kau tinggali? Terserah kau saja. Sewa saja yang kau mau. Zainab, aku berusaha untuk kebaikan kita berdua. Zainab. Kak Aisyah, apa kabar, Kak? Aku baik. Perempuan itu. Terima kasih, sayang. Tidak apa. Bagaimana kabarnya Elif? Alhamdulillah dia baik. Semoga kakak tidak merahasiakan sesuatu. Tidak, tentu tidak. Keadaannya baik-baik saja. Tadi dia sedang bersiap untuk sarapan dengan Kiras. Aku ingin dia ke sini. Aku akan merawatnya dengan tanganku sendiri, Kak. Insya Allah, sayang. Insya Allah. Aku sedang berbenah perlahan-lahan. Coba lihat. Aku membelinya untuk anakku. Aku juga sudah mencari sekolah di dekat sini, Kak. Mereka bilang dia mulai bisa ikut belajar. Aku ingin dia segera ke sini. Walau sedikit sulit beradaptasi dengan teman baru. Ide yang bagus, sayang. Dia pasti akan terbiasa. Kak Aisyah, kita sudah melewati banyak hal. Syukurlah keadaan kami cukup baik. Bersama dengan Zainab, kami akan berusaha lebih baik lagi. Kalian pasti bisa melakukannya.
Ya, tinggal beberapa bagian yang belum dicat. Oh ya, pengacara bilang kalau Faisal tidak mau menerima perceraian ini, maka kami... Melek, Ada apa, Kak? Ya ampun, aku sampai lupa menanyakannya. Kakak lapar tidak? Aku akan siapkan sarapan, tapi ya seadanya. tidak usah. Aku tidak lapar. Tidak perlu repot-repot. Ada yang ingin ku bicarakan. Mau bicara apa, Kak? Aku menemukan sesuatu semalam. Apa yang kakak temukan? Sesuatu yang tidak boleh sampai ke tangan para penghuni rumah. Foto ini? Sebenarnya di samping rumah yang aku suka itu juga ada rumah lain, baru, sangat besar dengan banyak teras. Tapi menghadap ke utara, aku tidak menawarnya karena pasti kalau musim dingin akan dingin sekali. Tapi kalau kau mau, boleh saja. Jenab, aku belum selesai bicara. Aku di sini berbicara denganmu. Aku berusaha menjelaskan. Maksudnya? Kalau aku sedang bicara, kau tatap wajahku. Kau tidak boleh berpaling sebelum aku selesai, mengerti? Iya, aku mengerti. Makanya jangan campuri urusanku dan jangan ikuti aku. Lihat saja, orang ini akan aku beri pelajaran. Ada apa? Katakan saja. Ayah, Erkut selalu mengikutiku. Oke, aku terima pernikahan ini. Tapi kemanapun aku pergi, dia selalu saja ada di dekatku. Aku pusing jadinya. Itu kan sudah seharusnya. Bukankah kau itu tunangannya? Dia akan jadi suamimu yang sah. Kenapa? Kau juga harus marah. Ini perjanjian, Ayah. Apa Ayah lupa? Pernikahan itu memang perjanjian, sayang. Apa yang kau pikirkan? Apa kau pikir ini romansa komedi? Ayah, aku sudah menepati janjiku. Ayah tepati janji Ayah. Urus semuanya. Sudah ayah bilang ayah akan lakukan dan ayah janji. Ayah, segera datangi pengacara itu dan bilang Ayah ingin bercerai. Sudah kau tidak usah banyak bicara. Ayah pasti menemuinya. Ayah akan mengatakan itu padanya. Kalau tidak apa-apa jangan bicara lagi. Sampai jumpa nanti. Aku tidak percaya. Siapa yang mengambil foto-foto ini, Kak? Aku juga tidak tahu bagaimana itu bisa. Kak Ise, kakak temukan ini di mana? Di rumah. Dan Kenan hampir saja membukanya di depan semua orang. Ya ampun. Kira-kira siapa yang tega memfoto ini ya, Kak? Apa yang terjadi, Melek? Apa dia datang ke sini? Apa selama ini kalian bertemu? Iya, dia datang ke sini. Jadi kalian sering bertemu? Kenapa kau tidak cerita padaku? Tidak, Kak. Kami tidak sering bertemu. Kalau begitu foto-foto ini apa? Memang Kenan pernah datang ke sini, tapi tidak seperti yang Bibi kira. Lalu apa, Melek? Siapa yang sudah memotret kalian dan untuk apa?
Ada apa, Sadik? Tuan Meli, seperti yang sudah kita duga, Aisyah pergi ke rumah perempuan yang ada di foto itu. Artinya kepala pelayan itu juga kenal dia. Siapa perempuan itu? Sepertinya ada sesuatu yang sangat rahasia, Tuan. Keadaannya sepertinya lebih parah. Ya sudah, Sadik. Kau boleh kembali. Baik, Tuan Meli. Kalau ada sesuatu, langsung laporkan. Halo, selamat datang. Halo, Duduklah. Iya, aku tahu. Mungkin lain kali saja, jangan sekarang. Apa kabar semuanya? Aku baik. Oh ya, ngomong-ngomong, kau dari mana? Iya, aku sedang melihat-lihat rumah di iya, sekitar sini. Gitu ya? Kalau Bagaimana? begitu, aku pergi dulu ya. Oh, iya. Mari. Ya, baiklah. Kalau kita lakukan sekarang, aku rasa tidak mungkin. Ya kan? Lain kali saja. Nanti rencananya kita tunggu aja. Yuk, kita kesana. jadi luka di wajahnya karena sebab itu. Oh Melek, kenapa kau tidak cerita padaku? Untung saja dia tepat waktu menyelamatkanmu. Kalau tidak bagaimana? Tapi untuk apa dia kesini? Bagaimana dia tahu rumahmu setelah bertahun-tahun lamanya? Kak, sekarang sudah tidak ada gunanya lagi. Kita cari tahu dari mana dia tahu rumahku. Foto-foto ini membuatku khawatir. Tapi sudahlah. Aku sama sekali tidak berpikiran buruk tentangmu, hanya saja. Kak Aisyah, sekarang dia sudah punya keluarga. Kami sudah tidak ada. Aku tidak bisa melakukan sesuatu yang bisa merusak keluarganya, Kak. Kalau tidak, pasti aku sudah mengatakan soal Elif. Selama bertahun-tahun aku diam. Itu semua karena keluarganya. Tidak ada alasan lain. Kakak mengerti kan? Aku tidak tega. Ah Melek, saya. Kenan pasti tidak menginginkan hal ini. Hari itu Kenan datang tepat waktu. Tapi kisah kami sudah lama usai. Saat dia memutuskan menikah lagi, Kenan bukan milikku lagi. Seandainya aku bisa lakukan sesuatu. Kenan sangat mencintaimu, Melek. Dan aku tidak percaya akhirnya kalian seperti ini. Andai dulu aku melakukan sesuatu. Kak, kakak sudah menjaga anak kami. Aku menyembunyikan anak kandungnya sendiri dari dia. Kak, aku mohon. Aku tidak ingin anakku merusak keluarga Kenan. Apapun yang terjadi semua harus seperti ini. Aku tidak mau menambah beban bagi Kenan, Kak. Aku rasa tidak akan tetap seperti ini. Kalau foto ini sudah sampai ke tangan kita, berarti pada hari itu ada yang mengikuti Kenan sampai ke sini. Tapi kira-kira siapa yang mengambil foto ini? Kau sedang apa, Kenan? Ada banyak sekali undangan. Bagus kan?
Amplop yang kemarin itu apa isinya? Kemungkinan salah satu dari sini. Bagaimana? Ya tentu saja, apa yang kau buat ini pasti bagus. Selamanya ya. Kau ini seperti putri bagiku. Pelan-pelan. Kau datang kemari seakan-akan rasa sakitku jadi hilang. Oh, Murad. Aku tidak bohong. Tatapan matamu itu seperti obat. Untuk apa aku bohong? Itu sangat manjur untuk kakiku. Iya, aku percaya. Dokter bilang katanya aku ini cukup kuat bertahan. Kalau orang lain yang jatuh seperti ini pasti sudah diamputasi. Masa begitu? Kau tidak percaya? Dokter yang bilang begitu. Katanya aku ini pria yang kuat dan tentunya juga berani. Iya, pahlawanku. Pelan-pelan. Tada! Dasar kau, meledekku saja. Aku cuma bercanda. Tunggu sayang, apa kau mau aku bawakan sesuatu? Mungkin kau mau makan? Apapun yang kau bawa, racun pun akan kumakan. Kejadian pencurian itu membuatku syok. Semalaman aku tidak bisa tidur memikirkannya. Sepertinya aku cemburu pada pencuri itu. Enak sekali dia ya, dipikirkan olehmu semalaman. Itu benar-benar menakutkan. Bagaimana dia bisa masuk dan tidak terdengar? Ini tidak bisa dipercaya. Iya, Nyonya Arzu, dia juga merasa ketakutan. Ya, itu sudah pasti. Karena pencuri itu masuk ke kamar mereka. Iya, kau benar. Jujur saja, aku tidak enak dengan keluargamu. Maaf ya, aku sangat menyayangkannya. Keluargamu orang-orang yang sangat menyenangkan. Aku senang kau berpikiran seperti itu. Aku harap mereka juga menyukai kami. Tentu saja, keluargaku sangat senang dengan kalian semua. Mereka sangat suka. Kalian benar-benar berbeda. Itu yang ayahku bilang sewaktu kami pulang. Aku senang mendengarnya. Ini. Selamat makan. Terima kasih cantik. Sekarang ceritakan padaku. Kenapa kau seperti ini? Kau bilang lompat dari atas ke bawah. Aku tidak percaya dengan ceritamu. Jangan-jangan kau di atas bersama dengan perempuan lain, lalu melompat karena suaminya datang, ya kan? Aduh, apa hubungannya sayang? Itu mana mungkin? Ceritakan kalau begitu. Di jalan ada seorang wanita yang dicuri tasnya. Apa aku diam saja? Ya lalu aku kejar. Lalu aku harus melompat dari dinding. Ya dinding itu tinggi. Terus aku jatuh. Jadinya seperti ini. Lalu siapa wanita itu? Ya mana aku tahu siapa wanita itu. Kenapa kau mencari perhatian wanita itu? Katanya tidak kenal. Jadi itu maksudmu. Shh. Kau cemburu padanya ya? Sampai nanti ya. Kau mau kemana? Apa yang kau lakukan di sini? Terserah aku. Itu bukan urusanmu ya. Menyebalkan. Erkut. Apa masalahmu dengan Zainab? Kau ini siapa? Itu bukan urusanmu. Jangan sekali-kali kau membentak Zainab lagi. Kau siapa bisa menyuruh-nyuruhku begitu? Jangan buat dia bersedih. Apa kau bilang?
Iya, kakinya dijipsum. Aku hanya bermaksud menjenguknya, itu saja. Kalau aku kenapa-kenapa, kau tidak pernah datang. Oh, Nadir. Hanya begini caranya, supaya aku bisa manfaatkan dia terus. Kita anggap saja begitu. Ponselku. Ada apa? Sepertinya ketinggalan di sana. Aku ambil dulu ya. Ya sudah, ayo kita ambil. Jangan ikut campur atau aku akan menghabisimu. Terus kau mau apa? Aku tahu kau kesal karena aku merebut Zainab darimu kan? Dengar, jaga ucapanmu. Cari wanita yang sepadan denganmu dari kalanganmu sendiri. Zainab tidak sepadan denganmu. Aku juga tidak mengerti kenapa Zainab mau bersama denganmu. Siapa yang kau sebut begitu? Keterlaluan kau. Dengar, aku tidak ingin sekali lagi kau membuat Zainab bersedih. Kalau aku lihat sekali lagi, aku habis kau. Ingat itu baik-baik. Hei, bukankah itu Erkut? Kau tunggu di sini ya. Hei! Apa yang kau lakukan? Lepaskan dia! Siapa kau? Kau jangan ikut campur. Kau pikir apa yang sudah kau lakukan di sini? Shh, jangan ikut campur. Terserah aku mau bicara apa. Aku tidak punya urusan denganmu. Sekarang kau punya urusan denganku. Rasakan ini! Rasakan! Berani macam-macam kau ya? Rasakan ini! Rasakan! Kak Melek sudah datang. Aku ada kuliah dulu sebentar ya, Kak. Setelah itu kembali lagi. Iya, baiklah Zainab. Kakak tidak apa-apa kan? Iya, aku baik. Tadi Bibi Aisyah datang. Iya. Terus ada kabar buruk tentang Elif. Bukan. Elif tidak apa-apa. Kau pergi kuliah saja ya, jangan terlambat. Nanti aku ceritakan. Oke. Sadik, kau pergi lama sekali kemana saja? Apa Tuan Kena menanyakanku? Tentu, dia menanyakanmu terus tadi. Sadik di mana Kiras? Sadik, kau terus saja ditanyakan. Kiras? Iya. Lagi pula, untuk apa dia menanyakanmu? Tidak, aku hanya ingin tahu saja. Dia baru saja mengalami kejadian buruk semalam. Aku hanya tidak ingin aku juga kena marah. Kenapa dia harus marah-marah? Tadi pagi dia biasa saja. Ya, mana aku tahu. Sepertinya hubungan dengan istrinya tidak baik. Begitu menurutmu? Bukankah begitu? Sepertinya ada yang terjadi dengan mereka. Hubungan yang tidak baik. Ya, sudahlah. Ayo kita kerja lagi. Kiras, kau mulai ingin tahu lagi. Kau itu pelayan. Lakukan saja pekerjaanmu. Pakai ini. Siapa pemuda itu? Kekasih Zainab ya? Tidak. Ya, dia saja yang merasa begitu. Orang itu selalu saja mengganggu Zainab. Aku sudah bilang, tidak usah mengejar Zainab. Lupakan saja dia. Kau bisa celaka nanti. Maksudmu apa? Celaka apa? Aku tidak takut. Kau juga akan menikahi perempuan itu kan? Untuk apa kau nikahi dia? Jangan pikir kalau aku tidak tahu ya. Kau ini sebenarnya maksudnya apa, ha? Dengar, kita sudah sepakat kan? Dan ingat, untuk apa kau berkenalan dengan ayahnya? Untuk uangnya saja kan? Nanti kalau kau menikah, bagaimana kalau kau kasihan pada keluarganya? Apa kau bisa mengambil uangnya? Yang kau cari itu adalah uangnya, bukan anaknya. Iya Nadir, baiklah.
Bagaimana kalau nanti dia menanyakan, menantuku di mana? Si investor itu. Kau akan membahayakan dirimu sendiri. Erkut, kalau itu sampai terjadi, maka habislah kita semua. Ya Allah. Salim? Salim? Salim, kau kenapa? Itu tidak penting. Aku bertengkar dengan temanku. Tapi wajahmu berdarah. Itu bukan bertengkar namanya. Sakit ya? Nanti juga sembuh. Cuma luka kecil. Ya, sudahlah, tidak usah dibesar-besarkan. Ini masalah kecil. Sebaiknya jangan pergi dalam keadaan seperti ini. Ayo kita ke kantin dulu, obati lukamu. Terima kasih. Aku mau ke apotek saja. Masuk sana, nanti kau terlambat kuliah. Hari ini aku libur. Ke apoteknya nanti kan? Paling tidak beri dulu esnya sebelum bengkak. Ayo. Aku beri es dulu. Ya, baiklah. Dia bilang padaku jangan membuat Jainab sedih lah. Itulah. Memangnya dia itu siapa? Aku ini tunangannya Jainab. Dia tidak berhak melarangku, benar kan? Iya, Kak. Aku tahu anak seperti itu. Anak orang kaya, ya begitulah. Sebenarnya aku juga pernah berurusan dengannya. Dari dulu dia memang sering mendekati Jainab. Aku pernah melihatnya. Dan aku sudah mengatakan pada kalian, tapi sekarang dia sudah berani ke sini juga. Seharusnya tadi aku ada di sini. Sebenarnya tadi aku dengar ada suara ribut-ribut. Tapi bagaimana aku bisa bangun? Padahal kita bisa hajar dia bersama-sama, ya kan? Tidak apa-apa lagi pula. Aku sudah berhasil merobohkannya. Terima kasih kalau begitu. Kita lihat apa dia akan berani mendekati tempat ini lagi. Aduh. Kakak, kenapa merepotkan diri sendiri saja? Kenapa tidak bilang Sadik untuk menjemput? Tidak apa-apa. Istirahat saja dulu sebentar. Tidak. Aku ingin memberikan obat Nyonya Alie dulu. Apa yang Elif lakukan hari ini? Apa dia membuat kenakalan? Tidak, dia main sendirian dengan tenang. Dia itu anak yang baik ya Kak. Tidak pernah buat masalah. Manis sekali. Begitulah Elif. Aku bawakan obat ini dulu ya. Kak Aisyah, tadi aku minta dibelikan bumbu. Apa sudah dibelikan? Sudah, ada di sana. Kalau sudah di mana Kak? Di mana? Sudah, ada di sana semuanya. Oh ya ampun. Aduh, aku kan mau taruh ke makanan. Dia malah pergi. Ini kan makanan. Kalau waktunya lewat pasti tidak enak lagi. Bagaimana ini? Dari mana saja kau, Aisyah? Ini obatnya Nyonya. Aku sedikit lama di pasar sekalian ku belikan kebutuhan dapur juga. Ya Allah. Tidak ada di sini. Di mana bumbunya? Apa mungkin di dalam tasnya?
Ada lagi yang Nyonya perlukan? Tidak, terima kasih. Kiras? Apa yang kau lakukan? Aku mencari bombonya. Untuk apa aku menaruh bom di tasku, Kiras? Aku sudah mencari tas plastik. Tidak ada. Mungkin saja kakak menaruhnya di tas. Kau membuka tanpa meminta izin. Maafkan aku. Jangan pernah lakukan lagi. Iya kak, tidak akan. Maafkan aku ya. Keadaanmu parah. Cuma luka kecil. Kaise, Ada apa? Tuan Kenan. Kenapa dengan Tuan Kenan? Menurutmu akhir-akhir ini dia terlihat aneh tidak? Mana aku tahu. Sepertinya dia selalu gelisah, tidak tenang. Apa dia ada masalah dengan seseorang? Tidak. Kenapa kau bilang begitu? Karena dia sangat gelisah. Seperti ada yang dia pikirkan. Tapi seperti biasa, istrinya itu tidak peduli sama sekali. Kiras. Istrinya selalu berulah. Setiap hari ada saja kelakuannya. Seharusnya dulu, sebelum dia menikah, dia pikir-pikir dulu gadis yang akan dia nikahi itu. Kalau dia mencari wanita lain juga tidak apa-apa. Dia sudah melihatnya. Pasti dia sudah melihat foto itu. Sudahlah Kiras, lanjutkan saja pekerjaanmu. Aku akan ke kamar dulu. Aku ingin ganti baju. Ya Allah, dia pasti sudah melihat foto itu. Kau tidak perlu mengurusiku seperti ini, Zena. Tunggu sedikit lagi. Aku bilang kau tidak perlu melakukan ini. Salim, jangan bilang begitu. Aku melakukan ini tidak terpaksa. Suatu aku melihatmu seperti ini. Apa kau sedih? Apa benar kau sedih untukku? Atau kau takut? Zena. Seandainya aku bisa mengerti semua ini. Seandainya aku bisa mendengar semua yang ada di kepalamu. Zainab, jawab pertanyaanku.
Dengarkan baik-baik. Aku ingin kau jawab dengan jujur. Kalau aku memang tidak penting bagimu, katakan itu dengan penuh perasaan. Dan katakan aku tidak suka padamu. Tatap mataku. Aku menunggu jawabanmu, Zainab. Katakan kalau kau memang tidak suka padaku. Katakan dengan jujur dari hatimu. Aku tahu apa artinya. Aku tahu. Aku harus segera memusnahkan foto ini. Jangan sampai ada yang melihatnya. Jangan sampai ada masalah lagi. Ibu, ibuku sayang. Mwah. Tidak boleh ada siapapun yang boleh melihat foto ini.